Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Dalesian Precious kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Kali ini, videonya bertemakan Road to Self-Love. Road to Maximizing Self-Love. Semacam cara apa yang perlu kita lakukan agar bisa memaksimalkan proses mencintai diri sendiri. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Karena ini general reading, hasil dari pesan yang akan disampaikan nanti bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa nanti untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Tapi, kalau misal pesannya tidak resonate, tidak apa-apa, kalian bisa tonton video-video lain dari Dalesian Priestess atau tonton video dari tarot readers lain. Sebelumnya aku mau menginfokan kalau sampai tanggal 2 Mei 2020 untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk booking personal reading dengan Dalesian Priestess, saat ini hanya ada beberapa opsi terbatas yang ditawarkan, yaitu opsi untuk paket hasil teks, hanya untuk hasil teks yang urgent atau hasil sifatnya mendadak, dibutuhkan secara mendadak. Ada dua opsi untuk satu pertanyaan dan untuk dua pertanyaan. Yang untuk satu pertanyaan, sekarang harganya karena paket urgent, jadi satu pertanyaan 150.000, untuk dua pertanyaan 200.000. Dan selain itu juga ada dua opsi, yaitu melalui video call, WhatsApp, yaitu ada dua opsi juga. Yang pertama adalah opsi untuk video call 1 jam bersama Dalesian Priestess untuk konsultasi, personal reading, dan coaching. Itu 1 jam harganya 500.000, dan untuk 2 jam harganya 800.000. Setiap hari hanya menerima maksimal 2 orang klien saja, karena harus reserve, harus menjaga energi Dalesian Priestess, dan juga karena aku sedang dalam tahap pemulihan kondisi fisik, serta ada beberapa kerjaan lain di luar tarot dan YouTube. Untuk hasil dari video call, itu pertanyaannya bebas, tidak dibatasi, selama waktunya masih cukup, dan jumlah kartu yang digunakan juga tidak dibatasi. Oke? Ingat ya, sampai tanggal 2 Mei 2020, ketentuan untuk personal reading hanya ada opsi-opsi tersebut. Oke? Teman-teman bisa kok nanti kalau ada yang mau nanya tentang pertanyaan-pertanyaan di Pink Tourmaline, tentang cinta sejati, atau pertanyaan-pertanyaan di Rose Quartz tentang diri, bisa ditanyakan melalui paket-paket tersebut. Aku rasa itu saja untuk informasi terkait personal reading dan info-info lainnya. Jangan lupa untuk follow Instagram Dalesian Priestess juga, karena ini infonya sudah diupload, sudah dibagikan di Instagram Dalesian Priestess. Oke? Sekarang kita masuk ke personal reading. Kok personal reading? Sorry. Sekarang kita masuk ke reading kita yang ini. Di depan mata kalian ada 3 opsi kan? Kalian bisa pilih antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sekarang aku pakai alat bantu photocardnya Namjoon, leadernya BTS, Kim Namjoon, Rap Monster, Rapmon. Teman-teman bisa pilih antara nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Ini nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Teman-teman bisa tenangkan diri kalian dulu, lalu tanyakan, kira-kira bagaimanakah proses kalian menuju kemampuan untuk bisa mencintai diri sendiri dengan lebih maksimal. Maximizing self-love. Kalau teman-teman sudah memilih, kita mulai dari nomor 1, yang lainnya disingkirkan dulu. Jadi, untuk teman-teman yang pilih nomor 1, kita akan sama-sama cari tahu
em, bagaimana persepsi teman-teman tentang diri kalian saat ini, atau apa yang kalian pikirkan tentang apa yang kalian pikirkan tentang diri kalian saat ini, dan mungkin kenapa kalian berpikir seperti itu. Lalu apa faktanya? How do you see and perceive yourself? Why do you guys hate yourself? Kenapa kalian benci sama diri kalian sendiri? Kenapa kalian ngerasa bahwa hidup kalian gak cukup? Atau kalian masih kurang di sana-sini? Mengapa kalian punya tendensi untuk membandingkan diri dengan orang lain dan berasumsi bahwa mungkin hidup kalian bisa lebih bahagia kalau kalian hidup sebagai orang lain, kalau kalian bukan kalian. Karena kayak orang di gambar ini, aku melihat teman-teman gak sadar bahwa ada banyak aspek dalam diri kalian yang sebenarnya perlu disyukuri. Kalian menarik, kalian cantik, kalian ganteng, kalian unik, kalian punya kualitas, kalian berharga. Ada banyak talenta atau bakat-bakat kayak di sini, ada gelas-gelas yang sudah terisi, tapi kalian nggak lihat itu. Bunga-bunganya juga sudah bermekaran. Ada aspek dalam diri kalian yang bukan hanya terkait penampilan fisik, yang sebenarnya bisa kalian banggakan, tapi karena kalian sibuk ngelihat keluar, sibuk ngebayangin kayak misalnya, mungkin kalau saya lebih begini, atau saya lebih begitu, hidup saya bisa lebih bahagia. Kalian jadi lupa bahwa kalian masih memiliki banyak hal yang bisa disyukuri. Lalu, kenapa kalian bisa berpikir seperti itu? Aku merasa kalian bertumbuh di lingkungan yang memang cukup keras. Entah dalam lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, atau kalian pernah dikasarin sama orang lain yang akhirnya membuat kalian merasa rendah diri, yang akhirnya membuat kalian merasa kurang percaya diri, dan malah meremehkan diri kalian sendiri. Kalian jadi tidak bisa melihat nilai, kualitas, keunikan, dan keunggulan diri kalian sendiri. Padahal kalau kalian misalnya mau memberanikan diri untuk tenang, eling, ambil waktu untuk evaluasi diri, ambil waktu untuk tenang, kalian bisa melihat bahwa walaupun kalian sudah melewati rintangan ini, walaupun ada masa-masa di mana kalian merasa rendah diri, tapi masih ada cahaya, masih ada harapan, masih ada nilai-nilai, aspek-aspek dari dalam diri kalian yang bisa kalian hargai. Entah itu bakat menulis, bakat seni, kecerdasan otak, ketangguhan, kekuatan batin, kekuatan mental, dan lain sebagainya. Loh, apa yang akan terjadi kalau teman-teman akhirnya sudah berhasil belajar mencintai diri kalian lebih dalam lagi?
kalian sepertinya akan bisa membebaskan diri kalian dari pikiran-pikiran negatif. Karena aku merasa yang jadi hambatan kalian, yang jadi rintangan kenapa kalian sulit mencintai diri kalian sendiri, itu hanyalah ilusi atau rasa takut yang hanya berada dalam otak atau pikiran kalian. Ibaratnya kalian yang mengkerangkeng, kalian yang mengurung diri kalian sendiri, dan kalian yang jadi penyebab kenapa kalian tidak mencintai diri kalian sendiri. Kalian sebenarnya sudah ingin kabur, sudah sangat ingin membebaskan diri dari semua pikiran-pikiran negatif. Dari semua pikiran-pikiran negatif, dan aku juga merasa kalian juga sebenarnya jenuh. Kalian juga sebenarnya bosan. Kalian punya kecenderungan kebanyakan. Karena kalian, aku rasa bertumbuh di lingkungan yang cukup keras. Kalian jadi merasa kalian punya kewajiban untuk ikutan keras ke diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian berhasil meyakinkan diri kalian bahwa kalian itu layak, kalian itu berharga, kalian itu berkualitas, pelan-pelan kalian akan menyembuhkan luka batin. Kalian akan pelan-pelan akan berani untuk menyembuhkan luka di dalam hati kalian. Dan mulai sadar bahwa, oke, walaupun saya pernah terluka, walaupun saya pernah dikecewakan, walaupun saya pernah ini itu bla 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 bla, tapi luka saya itu tidak sepatutnya menjadi identitas saya. Dan pelan-pelan kalian akan mulai bertransformasi untuk berani menghadapi rasa takut. Kalian akan mulai berani bertransformasi untuk menghadapi semua kekhawatiran, semua mindset-mindset negatif, semua pola pikir negatif. Dan aku rasa kalian itu akan mengalami transformasi atau perubahan yang besar-besaran. Kalian jadi lebih bisa protect atau melindungi diri kalian sendiri dari semua, ibaratnya dari yang dulu kaliannya itu gampang kepancing pikiran negatif, kalian jadi lebih berani untuk melawan pikiran negatif tersebut. Mungkin saat ini kalian masih baru mau mulai berprogres untuk belajar mencintai diri sendiri. Belum mulai bahkan. Karena masih di awal, kalian mulai berani berpikir bahwa, oh, kayaknya sudah waktunya. Ini sudah waktunya untuk aku belajar healing. Sudah waktunya untuk aku menyembuhkan luka-luka lamaku. Sudah waktunya untuk aku belajar untuk berserah. Surrender to the divine. Belajar untuk berserah dan memahami secara bertahap. Gak ada yang pasti bisa instan kan? Belajar untuk berserah dan memahami bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Semua pengalaman yang kita alami itu terjadi karena semesta pasti ingin mengajarkan pelajaran penting ke dalam hidup kita. Apapun itu. Tapi kuncinya adalah belajar. Apakah kita mau belajar atau tidak? Lalu sarannya, aku merasa teman-teman mudah berpikiran khawatir, mudah meragukan diri kalian sendiri, mudah merasa diri sendiri tidak layak, karena kalian berpikir bahwa kalian sendirian. Karena kalian mungkin punya tendensi untuk berpikir bahwa Tuhan tuh ada gak sih? Semesta tuh ada gak sih? Kok aku ditinggalin sendirian kalau ada masalah? Kok aku ditinggalin sendirian kalau ini, kalau itu? Padahal semesta dan Tuhan itu selalu mendampingi dan akan selalu memberikan apa yang memang kita butuhkan. Akan selalu provide, memberikan apa yang memang sungguh-sungguh kita perlukan. Lalu
aku belum kocok, tapi ini jatuh sendiri ya. What is this? Kan tadi aku bilang, nggak ada yang namanya kebetulan dalam hidup. Aku merasa semua pengalaman yang mungkin sudah teman-teman alami, pada akhirnya terjadi karena itu bisa mengajarkan teman-teman pentingnya memilih lingkup pergaulan, lingkup pertemanan yang memang sehat, yang memang bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam jangka panjang. Soul Tribe. Semua tidak ada yang kebetulan. It's all coming together. Mungkin kalau teman-teman sekarang lihat ke belakang lagi dan evaluasi semua pengalaman hidup, aku rasa teman-teman malah akan bersyukur loh, karena teman-teman mengalami semua yang sudah kalian alami. Karena semua pengalaman tersebut pada akhirnya malah membuat teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Bisa membuat teman-teman menjadi pribadi yang lebih tangguh. Bukan pribadi yang lemah. Ini afirmasi buat teman-teman. I always trust the direction of the universe and know I'm being guided. Baru aku ngomong kan, nggak ada yang kebetulan. Aku selalu mempercayai arah dari semesta dan tahu bahwa hidupku dibimbing. Nggak ada yang kebetulan. Oke, aku rasa itu saja buat teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk follow Instagram The Lesion Priestess dan subscribe kalau kalian belum subscribe. Lalu kalau misal nanti di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading, jangan lupa kalau sampai tanggal 2 Mei 2020, slot yang ditawarkan hanya untuk hasil text urgent yang sangat penting dan video call melalui WhatsApp saja. Setiap hari juga hanya akan menerima 2 klien saja. Oke? Informasi lebih lanjut ada di Instagram The Lesion Priestess. Oke, terima kasih teman-teman nomor 1. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2 atau photocardnya Namjoon RM yang ini. Kita mulai cek dulu dari bagaimana persepsi teman-teman tentang diri kalian sendiri. Bagaimana cara kalian melihat diri kalian sendiri sesungguhnya. Aku merasa teman-teman sebenarnya sudah bisa melihat diri kalian sebagai orang yang tangguh, orang yang kuat. Kalian mungkin sudah berhasil melewati babak-babak tertentu dalam hidup kalian di masa lalu, yang kalian rasa babak-babak tersebut sebenarnya cukup menyakitkan, cukup sulit. Tapi kalian bisa melihat diri kalian sebagai orang yang pantas untuk dihargai, karena babak sulit tersebut sudah komplit. Babak sulit tersebut sudah selesai. Lalu aku merasa kalian sadar, walaupun mungkin masih ada beberapa luka, trauma, beban, rasa takut yang kalian miliki sampai saat ini, tapi kalian tahu bahwa itu tanggung jawab kalian untuk menyembuhkan luka tersebut. Itu adalah tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab orang lain, untuk menyembuhkan luka tersebut dan terus berjalan maju. Lalu, apa yang mungkin menyebabkan kalian bisa berpikir seperti itu, oke? Ada harapan yang sepertinya sudah ingin kalian capai, sangat ingin kalian capai saat ini. Ada keinginan yang teman-teman ingin capai, dan kalian sudah mulai bisa melihat bahwa walaupun
kalian pernah luka, kalian pernah sakit, walaupun kalian pernah mungkin merasa diri kalian tidak layak atau tidak berharga, tapi kalian sudah mulai bisa melihat bahwa kalian adalah orang yang tangguh. Kalian orang yang berani. Kalian masih punya talenta, kalian masih punya bakat, kalian masih punya aspek-aspek lain yang bisa ibaratnya jadi nilai jual buat diri kalian. Yang bisa dipamerin. Karena kalian mulai sadar dan mulai bisa ibaratnya bercermin ke diri kalian sendiri dan melihat bahwa yang lalu itu biarlah berlalu. Aku mau awal baru. Aku mau mencoba hal-hal baru. Aku juga berhak untuk bahagia. Aku berhak untuk mendapatkan harapan-harapan dan keinginan aku. Lalu, apa yang akan terjadi ketika teman-teman akhirnya berhasil belajar untuk lebih mencintai diri sendiri? Akan ada mimpi atau keinginan yang jadi kenyataan selama teman-teman fokus untuk bekerja keras. Ini bisa terkait karir, keinginannya, dan perkembangan diri. Kalian jadi lebih bisa melihat kualitas diri kalian dan menonjolkan kualitas diri kalian ke orang-orang sekitar kalian. Kalian jadi lebih berani untuk berkompetisi secara sehat. Kalian tidak takut lagi untuk memperjuangkan apa yang memang ingin kalian perjuangkan. Entah itu terkait keuangan, cinta, ide, hak cipta apapun hasil kreativitas kalian dan lain sebagainya. Kalian tidak takut lagi untuk memperjuangkan tersebut. Bahkan sesepele mungkin memperjuangkan kreativitas, memperjuangkan melindungi diri kalian sendiri dari komentar-komentar negatif orang lain atau nyinyiran orang lain. Tapi aku merasa kalian juga akan jadi pribadi yang lebih kreatif, pribadi yang lebih percaya diri, dan tidak takut lagi untuk bertransformasi. Tidak takut lagi untuk secara menyeluruh menjadi seperti kupu-kupu yang akhirnya siap terbang setelah dia merasa waktunya untuk bermetamorfosa dari ulat menjadi kepompong, sehingga akhirnya menjadi kupu-kupu sudah selesai dan dia siap terbang. Loh, saran untuk teman-teman, ini untuk teman-teman yang pilih nomor 2, sebenarnya aku merasa kekuatan mental kalian sudah sangat-sangat, kalian lebih stabil. Sudah stabil. Setidaknya lebih stabil ya dibanding teman-teman yang pilih nomor 1. Masa-masa Dark Night of the Soul kalian sudah lewat sih. Masa-masa keterpurukan kalian sudah lewat. Aku merasa ada kemungkinan juga untuk menarik hubungan asmara, menarik pasangan yang lebih sehat ketika kalian bisa lebih percaya diri dan menyambut hal-hal baru, serta kalian juga mungkin lebih berani untuk hidup dan mencintai hidup. Nggak mau lagi. Oke, kalau nggak mau lagi ya udah. Mungkin ada di deck lain. Banyak banget. Gak mau sebanyak ini. Lalu kalian juga akan lebih berani untuk mengizinkan diri kalian bersinar. Let yourself shine. Kalian akan lebih berani untuk tidak takut menjadi diri sendiri, tidak takut untuk menjadi berbeda, karena kalian sadar semua orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Kalian sadar bahwa semua orang itu memiliki nilai positifnya masing-masing.
Kalian sadar bahwa semua orang itu unik dan berhak untuk bersinar dalam caranya masing-masing. Semua orang termasuk dirimu sendiri, ya kan? Lalu apa lagi? Ya udah. Kalian mulai sadar bahwa semua yang sudah kalian alami, apapun itu semua kenyataan. Kalian tidak lagi mau menyangkal rasa sakit. Karena kalian sudah belajar bahwa what you resist persists. Apa yang kamu sangkal, itu nanti akan bertahan. Ketika kamu menyangkal lukamu, malah luka-lukamu yang akan bertahan. Tapi ketika kamu berani untuk mengakui bahwa, oke, saya pernah terluka, tapi saya ingin sembuh, pelan-pelan luka itu akan sembuh dan pulih dengan sendirinya. Mengikuti waktu. Dan kalian juga paham pentingnya untuk istirahat, jeda. Tidak terlalu kasar, tidak terlalu jahat ke diri kalian sendiri. Karena kalian sadar bahwa hanya ada satu dirimu di dunia ini, dan si satu dirimu ini berhak untuk bahagia, berhak untuk mendapatkan yang terbaik juga. Kalian sudah tidak takut lagi untuk mengikuti panggilan jiwa, mengikuti apapun hal-hal yang memang ingin kalian lakukan dari lama. Memperjuangkan mimpi misalnya, memperjuangkan cinta, atau lain sebagainya. Kalian lebih berani lagi untuk mendengarkan intuisi dan melakukan apapun hal-hal yang memang kamu rasa itu adalah bagian dari misi jiwamu. Lalu yang terakhir, I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Ya, ini orang-orang yang pilih nomor 2 kayak gini nih. Kalian sudah berhasil menemukan makna-makna secara personal dalam pertumbuhan diri kalian, pertumbuhan jiwa kalian di tengah-tengah masalah yang sudah kalian hadapi. Kalian sudah belajar. Oke, aku rasa itu semua buat teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Kalau misalnya antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan The Illusion Priestess, jangan lupa kalau di awal aku sudah mengingatkan bahwa sampai tanggal 2 Mei 2020 terkait personal reading, The Illusion Priestess hanya akan menawarkan 4 opsi, yaitu 2 opsi hasil personal reading melalui video call, yaitu video call untuk 1 jam dan 2 jam, dan 2 opsi melalui hasil teks untuk 1 pertanyaan dan 2 pertanyaan. Saat itu opsinya berlaku sampai tanggal 2 Mei 2020. Informasi lebih lanjut bisa teman-teman ketahui di Instagram The Illusion Priestess. Jangan lupa untuk follow juga ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen kalau kalian rasa pesannya resonate. Oke? Terima kasih teman-teman yang pilih nomor 2. Sekarang yang terakhir, kita lanjut ke teman-teman yang pilih nomor 3 atau photocardnya Namjoon yang ini. Oke, jadi buat teman-teman yang pilih photocard Namjoon yang ini, sekarang kita mulai cek dari bagaimana cara teman-teman melihat diri kalian. How do you see yourself?
How does people number 3 see themselves? Aku merasa kalian melihat diri kalian sebagai orang yang berani sekarang. Sebagai orang yang tidak ingin dihambat keinginannya. Sebagai orang yang tidak ingin tidak ingin ada halangan saat kalian berusaha maju mencapai keinginan yang ingin kalian capai. Mencapai harapan yang ingin kalian capai. Aku rasa kalian sedang termotivasi untuk mewujudkan apapun harapan kalian, karena kalian merasa kalian di tangan kalian ada cahaya, ada panduan, ada tuntunan, ada bimbingan dari semesta dan Tuhan. Kalian merasa kalian sedang sangat terlindungi oleh malaikat pelindung. Dan kalian merasa kalian saat ini sedang didukung oleh orang-orang yang memang akan mendukung kalian. Karena aku merasa kalian juga yakin bahwa pada akhirnya keadilan akan diterapkan. Keadilan akan berlaku. Karma akan tetap berlaku. Kalau mungkin sebelumnya kalian disakiti, dijahati, kalian sudah mulai berani percaya bahwa dengan atau tanpa kalian mengetahui karma apa yang akan terjadi ke orang tersebut, ke orang-orang yang sudah menyakiti kalian, pada akhirnya ya kita akan selalu memetik apa yang sudah kita taburkan. Kalau kita terus menabur kebaikan, kebaikan pula yang nantinya akan kita petik. Tapi kalau begitu juga sebaliknya. Dan kalian mulai sadar bahwa selama kalian menaburkan kebaikan, selama kalian fokus berbuat baik, yaitu yang nanti akan kalian petik. Lalu mengapa teman-teman berpikiran tersebut? Karena kalian mulai sadar bahwa roda itu berputar. Akan ada masanya kita ada di bawah, akan ada masanya kita ada di atas. Segala hal itu ada musimnya. Ada musim untuk menanam benih, ada musim untuk memetik benih, memetik hasil. Dan kalian mulai berani untuk mengikuti progresnya. Mau mulai berani untuk bermain dengan progresnya. Walaupun mungkin kalian rasa sulit, walaupun mungkin kalian rasa bisa lama, tapi aku rasa kalian mungkin sedang terbangkitkan secara spiritual, dan kalian sudah menjadi pribadi yang lebih intuitif. Kalian sudah lebih peka terhadap kata hati kalian. Kalian sudah lebih peka terhadap intuisi kalian sendiri. Karena kalian sudah lebih peka, kalian juga sudah lebih tahu apa yang sebenarnya memang teman-teman sungguh-sungguh harapkan. What else? Oke. Aku juga merasa ini semua itu bisa terjadi kepancing karena ada orang-orang di sekitar kalian yang kalian rasa memang bisa mendukung kalian dengan tulus. Ada teman-teman yang memang mungkin bisa teman-teman sejiwa, teman-teman online, atau teman-teman di dunia nyata yang kalian rasa selalu ada untuk kalian, selalu mendampingi kalian, selalu mendukung kalian, dan bisa membuat kalian merasa lebih termotivasi. Kalau bukan teman-teman, ada kayak mentor-mentor atau orang-orang yang kalian rasa itu memotivasi kalian untuk terus berjalan maju. Lalu, apa yang akan terjadi ketika teman-teman pelan-pelan berhasil untuk semakin lebih bisa mencintai diri kalian sendiri? Aku merasa kalian akan jadi orang yang lebih stabil. Stabil secara emosional, stabil secara pikiran, lebih bisa mengelola keuangan. Dapat 5 nih kalian. Stabil secara keuangan. Kalian tidak takut lagi untuk bertransformasi. Aku rasa kalian akan lebih berani untuk ibaratnya mengikuti sisi feminin dalam diri. Semua orang punya sisi maskulin dan sisi femininnya. Sisi feminin itu lebih ke perasaan, intuisi, hati. Kalian lebih berani untuk mendengarkan hati kalian. Dan mulai percaya bahwa ketika kita mau bertransformasi, kita butuh intuisi kita untuk mengarahkan kita mau berjalan kemana. Kita juga butuh keberanian dari sisi maskulin kita juga. Aku rasa kalian akan lebih berani juga untuk menjadi lebih kreatif, mengubah penampilan, mengubah diri, merombak diri secara besar-besaran, dan tidak takut lagi untuk bergerak, mengambil awal baru.
melangkah, tidak takut lagi untuk maju, dan mencoba hal-hal yang mungkin sebelumnya teman-teman rasa belum pernah kalian coba. Karena kalian sudah lebih tangguh, kalian sudah lebih berani, kalian sudah lebih paham pentingnya perseverance, bertahan dalam kesulitan. Lalu, sarannya untuk kalian, jangan takut untuk menunjukkan ke dunia siapa dirimu yang sesungguhnya. Jangan takut untuk just be yourself. Tunjukkan kualitasmu ke dunia. Buktikan siapa kamu, apa yang bisa kamu tawarkan, dengan semua kualitas kamu dan semua kapasitas kamu untuk mencintai dan memberikan yang terbaik ke dunia. Jangan takut untuk menjadi berkat. Hati-hati dalam mengelola emosi, karena aku merasa hambatan kalian mungkin adalah emosi yang bisa sering meledak-ledak. Mana, kita coba yang lain. Surrender now. Berserah. Di tengah-tengah kita tetap berusaha untuk menjadi versi diri yang terbaik, jangan takut untuk berserah. Berserah bukan berarti kita menyerah. Berserah berarti kita memahami ada bagian-bagian atau aspek dalam hidup yang memang harus kita kerjakan, yang memang harus kita usahakan, tapi ada juga aspek atau bagian lain yang harus kita serahkan, karena itu di luar dari kendali kita. Misalnya waktu, divine timing, atau kapan kita bisa mencapai apa yang kita harapkan, di mana kita bisa mencapai apa yang kita harapkan, mengapa kita harus melakukan apa yang kita lakukan, misalnya misi jiwa dan lain sebagainya, why, when, how, bagaimana caranya, itu semua harus kita serahkan. Tapi kita harus tetap berprogres. Tentang kelanjutannya gimana, dan semesta mau mengarahkan kita ke arah mana, berserah aja. Dan percaya bahwa rencana semesta, waktu Tuhan, pasti akan selalu jadi yang terbaik dalam cerita hidup kita. Dan aku ngomong, rencana semesta, waktu Tuhan, pasti akan selalu jadi yang terbaik. Tetap taburkan bibit-bibit kebaikan. Tetap taburkan, ibaratnya apa ya? Tanamkan, tumbuhkan fondasi-fondasi atau akar-akar kebaikan dalam hidupmu. Pada akhirnya nanti kamu akan tetap bisa memetik semua hal baik yang sudah kamu taburkan. Eyes on the prize. Tetap fokus pada hal-hal baik saja. Semesta punya rencana dalam hidupmu sih, aku rasa ini. Rencana besar. I surrender. This is beautiful. I love this. I love this file. I surrender to a power greater than me. Ini afirmasi buat kalian. Aku berserah untuk kekuatan, berserah pada kekuatan yang lebih besar dari kekuatanku sendiri. Surrender, surrender. Teman-teman yang pilih nomor 3 ini mungkin perlu mengingat pentingnya untuk berserah. Jangan terlalu memaksakan kehendak, jangan terlalu memaksakan hasil. It's okay buat punya harapan, it's okay buat punya keinginan, it's okay buat punya target, tapi jangan memaksakan timeline atau deadline buat target kamu. Tetap lakukan bagianmu, tetap fokus ke bagianmu, tetap fokus ke apa yang harus kamu lakukan, tapi sisanya berserah. Sisanya serahkan ke tangan Tuhan, sisanya serahkan ke tangan semesta. Bawa doa, bawa afirmasi. Bilang kayak, God, this is all that I can do for now. Tuhan, semesta, ini bagian aku. Tolong atur yang terbaik. Dan aku selalu gini, kalau kalian tanya, ini mungkin bisa jadi tips buat kalian ya, tapi aku selalu dalam setiap doaku, aku bukan tipe orang yang suka nentuin target.
Mungkin kesannya kayak ngalir aja gitu. Tapi biasanya dalam setiap doaku aku selalu bilang, Tuhan, terserah kalian percaya Tuhan, agama apapun, atau kalian percaya semesta, atau kalian percaya ancestors, leluhur dan lain sebagainya, bilang ke apapun yang kalian percayakan. Contohnya kayak, Tuhan, aku tahu kapasitas aku terbatas, tapi aku juga tahu di tengah semua kapasitasku yang terbatas ini, aku nggak mau hidupku cuma sia-sia. Aku mau bisa menjadi berkat. Aku mau bisa bermanfaat buat orang lain. Tolong bantu aku untuk melakukan bagianku. Lalu sisanya, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Tolong atur hidupku, bakatku, talentaku, semua yang bisa aku lakukan, supaya aku bisa melakukan bagianku, hanya untuk memberikan kebaikan, dan menggabungkan kebaikan serta nama-Mu saja pada akhirnya. Lalu bilang, terima kasih. Oke? This is beautiful. Aku merinding loh bacain yang buat nomor 3, karena aku rasa kalian ini orang-orang yang kuat sebenarnya. Cuman kalian mungkin belum se-aware itu atau belum semaksimal itu memanfaatkan kekuatan kalian. Aku rasa itu saja buat teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Kalau misalnya di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan The Lesion Priestess, jangan lupa kalau sampai 2 Mei 2020 hanya ada 4 opsi yang ditawarkan terkait personal reading, yaitu opsi dengan hasil teks urgent untuk 1 pertanyaan dan 2 pertanyaan, serta hasil dalam bentuk video call 1 jam dan 2 jam. Informasi lebih lanjut ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagram The Lesion Priestess. Jangan lupa ya, daripada kalian nanti ternyata mau paket yang lain, mau opsi paket lain, tapi karena The Lesion Priestess-nya harus jaga kesehatan, harus reserve energi, harus hemat-hemat energi di tengah situasi pandemi gini, karena lagi gampang banget aku narik energi orang. Jangan lupa. Oke, dan setiap harinya itu hanya mau menerima 2 klien saja. Memang aku lagi sangat-sangat reserve dan mau recharge energi. Oke, berarti 3-tiganya sudah dibacakan hasilnya. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.